Saudara, ada banyak yang komplain sama saya, Pastor, kalau datang ke Gibeon itu gereja GBI tapi lagunya nggak GBI, nggak sesuai dengan ekspektasi, begitu saudara ya. Nah saudara, seperti yang tadi saya katakan bahwa gereja kita adalah gospel centered church. Kami sangat menghargai doktrin. Kami percaya bahwa waktu saudara nyanyi itu bukan seperti extra preview sebelum main presentation. Ya saudara, kalau pergi ke bioskop itu biasanya saudara nonton bioskop, biasanya saudara datang telat, santai-santai. Kenapa? Ngomongnya gimana? Oh ya, sekarang udah lama gak ke bioskop ya saudara. Ngomongnya apa? Gak apa-apa, itu masih ekstra. Betul ya saudara? Sehingga kita berpikir bahwa puji-pujian itu hanya ekstra sebelum kita masuk ke main presentation, yaitu khotbah. Begitu juga saudara yang online. Saudara, saya mengikuti kalau online itu ya, kalau pas lagi puji-pujian itu palingnya ikut cuman 100-200. Begitu khotbah bisa 400-500. Dan itu terus sampai akhir khotbah. Wah, luar biasa sekali. Saya bukan tersanjung. Jangan salah ya saudara, saya bukan tersanjung. Semuanya pengen dengerin khotbah. Saya justru sedih. Kenapa? Tahukah saudara bahwa waktu puji-pujian, khotbah sudah dimulai. Itulah sebabnya waktu kita memilih puji-pujian, saudara kalau nggak sadar, semua puji-pujian yang kita lakukan itu saling mendukung. Dari awal katekismus, setelah katekismus, lagu yang dipilih setelah katekismus itu mendukung poin katekismus, dan lagu sebelum khotbah itu mendukung poin yang akan saya khotbahkan. Jadi itu semua adalah khotbah juga. Bahkan dari lapangan parkir saudara sudah merasakan Injil dari senyuman orang-orang yang sudah ada. Ini semua merupakan bagian dari experiencing worshiping the Lord. Banyak orang berpikir nggak masuk pastor kalau worship. Saya nggak ngerasa apa-apa kalau worship. Loh, saya bilang, oh nggak apa-apa, karena worshipnya bukan untuk kamu, worshipnya untuk Tuhan. Saya ulangi. Oh saya waktu worship nggak ngerasain apa-apa. Loh memang. Karena worshipnya bukan untuk kamu. Worshipnya untuk siapa? Tuhan. Kalau kita berpikir bahwa waktu worship kita harus merasakan sesuatu, berarti yang di worship siapa? Kita di depan di sini bukan untuk worship saudara atau memenuhi pangsa pasar, tetapi kita mengajarkan dan menggembalakan jemaat untuk mereka bisa sadar bahwa mereka perlu menyembah Tuhan. Siapa Tuhan itu? Kasihnya begitu besar. Yang setuju katakan amin. Itulah sebabnya kita sangat serius. Saudara tahu kalau menentukan lagu itu rapat dulu. Kalau menentukan lagu ngelihat Alkitab dulu. Theologically correct atau enggak. Banyak lagu yang dicoret. Jadi yang gak pernah dinyanyikan di sini, saudara tahu, gak theologically correct. Nangkep saudara ya? Jadi jangan kaget saudara. Jadi ini yang menjadi esensi kita. Jadi saya berdoa supaya saudara sadar dan bisa menjawab. Kalau ada orang yang bilang begitu waktu datang ke gereja. Karena saudara, waktu saudara melihat pegunungan, sunset, matahari terbit, matahari terbenam, kita bisa memuji Tuhan. Dan itu bukan untuk kamu. Kamu sadar bahwa itu bukan buatan tanganmu, itu bukan lukisanmu, itu buatan tangan Tuhan. Saudara mestinya kagum dengan keadaan apa yang terjadi di alam semesta. Karena itu semua menunjukkan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudara ya. Jadi waktu saudara datang ke sini bukan untuk dilayani, tetapi saudara melayani the audience of one. Dialah yang layak untuk disembah. Kita ada di minggu kedua berbicara tentang the gospel, eksposisi kitab Roma. Banyak yang bilang, waduh pastor, saya dapat banyak DM minggu yang pertama. Ini rekor saudara ya, saya post recap dari khotbah berseri kita. Yang nonton sudah 6.000 lebih. Saya juga kaget, wah ternyata gospel ini membuat banyak sekali pertanyaan. Karena banyak yang tidak mengerti tentang gospel. Dan memang benar saudara. Kenapa kita membuat khotbah berseri ini? Banyak orang Kristen berpikir mereka ngerti apa itu Injil. Tapi ternyata kerancuan mereka tentang pengetahuan dan pengertian mereka tentang Injil. Injil itu bukan apa yang saudara lakukan dan saudara tidak boleh lakukan. Tetapi Injil itu berbicara tentang apa yang Tuhan sudah selesaikan. Inisiatifnya dan rencana penebusannya. Dan banyak sekali orang salah kaprah mengenai hal itu. Itulah sebabnya kita menyelidiki kitab Roma. Dan kitab Roma ini adalah kitab yang sangat legendaris. Of course, semua kitab di dalam Alkitab itu pasti berkuasa, tetapi kitab Roma itu secara lengkap menjelaskan doktrin Injili.
Karena ada pertentangan antara orang Yahudi, orang Romawi, dan orang Yunani. Mereka semua sama-sama rasis, mereka semua mempertahankan kekuatannya, budayanya, pengertiannya. Yang Yahudi sangat legalistik dengan upacara-upacara keagamawian Yahudinya, meskipun mereka Kristen. Sedangkan yang Yunani sangat mengagungkan filosofinya, dan mereka bilang bahwa kalau di dalam Kristus kita tidak perlu melakukan itu lagi, tetapi hidupnya juga sembrono, sama seperti orang Romawi. Orang Romawi sangat kekinian, sangat modern, tetapi hidupnya tidak mencerminkan hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Maka kalau saudara lihat tension-tension inilah yang menyebabkan Rasul Paulus menulis kitab Roma. Nah, kalau saudara ingat minggu lalu saya akan bagi, karena kita akan bicara selama 22 sampai 23 minggu. Saya belum decide ini 23 minggu atau enggak gitu saudara ya. Ini kita bisa lihat overview-nya, dan kita masih ada di sini ya, masih ada di Roma. Oh, ini kok enggak nyala ini. Roma 1. Nah, ini ya, Roma 1 sampai Roma 3. Jadi we will stay there for a while ya saudara ya. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa the gospel is about the person, not the concept. The gospel is not about do or don'ts. Bukan tidak boleh ini dan tidak boleh itu, tetapi mengenai pribadi. Kebenaran bukan teori yang dipelajari, tetapi kebenaran adalah pribadi yang perlu kita kenal ya saudara ya. Dan minggu ini kita akan belajar the power of God for salvation. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oke? Kita akan baca sama-sama ayat 8 sampai sebenarnya ayat ke-17. Kita akan gantian, oke? Saya akan bacakan yang awal ayat 8. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Saudara, ayat 9. Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Ayat 11. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu. Ayat 12. Yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Ayat 13. Saudara-saudaraku, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengah kamu aku menemukan buah seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Ayat 14. Aku berhutang baik kepada orang-orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ayat 15. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita berdoa sebentar ya. Bapak, kami mengucap syukur kalau kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Banyak orang gak bisa mendengar firman-Mu di negara-negara yang lain, mereka harus sembunyi-sembunyi. Kami mengucap syukur kami bisa melakukan onsite dan online. Biarlah kami menghargai firman-Mu. Ini adalah topik yang cukup susah untuk dimengerti, tetapi kami berdoa biarlah kami sadar aplikasinya besar dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sertai kami dan Engkau urapi hamba-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang bisa disampaikan, dan sabda-Mu tersampaikan dan mengubah hati kami. Di dalam nama Yesus kami percaya. Yang percaya katakan, amin. Saudara, the power of God for salvation. Poin saya ada 3. Yang pertama adalah the power of the gospel. Yang kedua adalah our position by the gospel. Jadi kuasa Allah akan Injil, posisi kita karena Injil, ya, the purpose of the gospel. Kalau minggu lalu 4S, kali ini 3P. Ini susah loh saudara nyari kayak begini ya saudara. Saya semoga saudara bisa mengingat. Kenapa kalau saya bikin ini supaya saudara mengingat. Nah saudara, saya perlu ngomong sesuatu ya saudara. Banyak yang nanya sama saya, Pak, Bapak ini kalau khotbah, kalau mengupas firman, itu saya senang. Tapi saya bingung, Pak. Loh, kenapa kok bingung? Ngerti kamu? Ngerti. Cuma gini, hubungannya sama toko saya itu gimana, Pak ya?
Ada yang pernah nanya gitu nggak? Mungkin saudara tanya gitu. Hubungannya sama bisnis saya itu loh gimana ya? Loh kan saya selalu kasih aplikasi terakhir. Nah, saudara dengarkan saya. Waktu saudara mendengar khotbah, gini, mungkin saudara yang online juga. Karena saudara setiap minggu ada 9.000 yang nonton. Jadi ada kemungkinan besar gereja, orang yang nonton tidak berasal dari gereja yang berlatar belakang ortodoks reform. Atau mungkin gereja yang berlatar belakang doktrinal. Jadi apa yang terjadi? Biasanya di gereja-gereja modern, gereja-gereja karismatik, yang ada adalah langkah-langkah praktis. Betul ya saudara? Untuk mendapatkan mujizat, untuk mengampuni, untuk mengalami kuasa Allah. Betul ya saudara? Untuk bisa tidak hidup dalam kepahitan, untuk mengalami terobosan, langkah-langkah praktis. Nah saudara, saya mau kasih tahu, langkah-langkah praktis tidak salah, tetapi itu bukan Injil. Kenapa saudara? Motivasi, langkah-langkah praktis hanya memodifikasi perilaku. Saudara tahu perilaku ya, perbuatan kita. Tetapi tidak mengubah hati. Bahkan bahayanya kalau kita melakukan sesuatu seperti di katekismus itu tadi. Katekismusnya luar biasa saudara, saya sangat diberkati tadi. Saya sampai amin. Berkobar-kobar. Kenapa? Kalau kita mengasihi Tuhan, kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita melayani Tuhan melakukan sesuatu karena kita takut masuk neraka. Sebenarnya kita tidak mengasihi Tuhan. Kita mengasihi diri sendiri. Kalau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan perkenanan supaya masuk surga, saudara gak peduli kalau Tuhan ada di surga. Yang penting kamu masuk surga. Saudara gak mengasihi Tuhan, saudara mengasihi diri sendiri. Nah, apa yang Injil dan khotbah-khotbah doktrinal ini lakukan, saudara sedang dirubah, dioperasi hatinya. Paradigmamu diobrak-abrik. Cara pandangmu yang fana dirubah untuk menjadi kekekalan. Supaya waktu kamu melakukan sesuatu, motivasimu bukan untuk diri sendiri. Langkah-langkah praktis tidak mengubah hati, tetapi Injil mengubah dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara perlu sadar. Hargai apa yang saudara dengar. Aplikasikan dalam dirimu. Sehingga waktu engkau berbisnis, engkau melihatnya dari kacamata Injil. Waktu engkau membesarkan anakmu, engkau melihatnya dari kacamata Injil. Saudara bahkan seminar keluarga. Kalau seminar keluarga itu hanya langkah-langkah praktis, maka itu nggak ada powernya. Karena apa? Saudara coba aja lakukan. Paling 2 minggu, top. Paling top 3 bulan. Lali KB. Maaf, lupa semua. Ini yang online. Lali KB itu apa? Gitu saudara. Ada yang bilang gitu. Jamin saudara. Jadi hari ini, saya minta supaya saudara sabar. Katakan pada kanan kirimu, sabar bro. Nah, amin saudara. Ikuti dulu. Oh, ngerti aku maksudnya. Oke, kita akan masuk di dalam the power of the gospel. Nah, saudara kita perlu lihat dan teliti di Roma 1 ayat 9 dikatakan bahwa Rasul Paulus ini dia bilang gini, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Rasul Paulus ini melayani Allah dengan segenap hati dan dia memberitakan minggu lalu dia bilang bahwa dia adalah seorang doulos. Doulos itu ya adalah orang yang utangnya banyak dan dia dibebaskan dan dia menjadi servant. Servant itu dengan sukarela, dia itu mengabdikan dirinya. Dan saudara, kalau saudara perhatikan, Paulus ini, yaitu Saulus, nama Ibraninya, Paulus nama Romawinya. Paulus ini dipenjarakan, dipukuli, dicambuk, dianiaya, difitnah, dipenjara, mengalami duri dalam daging. Tapi dia tetap melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan dikatakan ayat 16 dan ayat 17 di dalam Roma itu adalah ayat tesis dari kitab Roma. Injil adalah aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. For I am not ashamed. Keyakinan yang kokoh itu sebenarnya aslinya berbicara I am not ashamed. Apa yang membuat Paulus ini enggak malu? Bahkan yakin melayani Tuhan dengan segenap hati. Bahkan kalau saudara baca di Kisah Para Rasul 20 ayat 24, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Untuk apa?
Yang kuning saudara baca, yang kuning, yang paling bawah, yang di garis bawah. 1, 2, 3, untuk apa? Memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Wow, apa yang menyebabkan Paulus tidak malu dan melayani Tuhan dengan segenap hati, bahkan tidak menghiraukan nyawanya untuk memberitakan Injil. Ini ada sesuatu yang luar biasa saudara. Paulus dipukuli, dilempari batu, mengalami kapal karam 3 kali saudara. Bayangkan. Terus waktu selamat dari kapal karam yang ketiga, tangannya digigit oleh ular. Kalau ada temannya Paulus yang ikut sama dia terus, dia bilang, Paul, kok niki kok sial ya? Ono kutuk be, kita perlu doa pelepasan kali ya. Betul nggak? Orang karismatik akan ngomong seperti itu ya. Betul ya? Paulus nggak ngomong tentang doa pelepasan. Dia tidak menghiraukan nyawanya. Loh, aneh ya. Dia tahu bahkan terakhir waktu ke Roma dia akan ditangkap dan dihukum mati. Dia tetap pergi, akhirnya kepalanya dipenggal. Saudara, kalau saudara melihat tokoh-tokoh pahlawan iman, baik di Alkitab maupun sejarah, Martin Luther yang berani mencetuskan reformasi melawan kekuatan politik gereja dan paus waktu itu yang sudah melenceng dari Injil. Ini sesuatu yang luar biasa. What a courage. Elizabeth Elliot, istri seorang misionaris yang suaminya dibunuh oleh suku Indian di Amazon, pedalaman Amazon. Dan setelah pulang menguburkan suaminya, dia kembali lagi ke Amazon. Iki gak gendeng dah. Hey, what are you doing? Itu suku itu membunuh suamimu. Habis nguburin suaminya dibawa pulang, kemudian dia kembali lagi untuk memberitakan Injil di sana. Karena dia tahu bahwa suku-suku itu membutuhkan Injil Kristus. Dietrich Bonhoeffer yang berani berdiri, sudah tahu Nazi Hitler pada saat itu sangat-sangat kejam. Tapi dia tidak peduli, dia berani memberitakan tetap kebenaran. Dan akhirnya dia pun jadi martir. Para misionaris yang mati dibunuh oleh suku-suku yang sebenarnya mereka kasihi. Dan mereka tetap memberitakan Injil. Itu persis sama seperti Paulus. Kenapa? What is this? What is wrong with them? Coba di sini. AC-nya kurang dingin sedikit atau kedinginan sedikit, wes pindah gereja aja. Kan begitu saudara. Begitu? Atau gak ke gereja. Betul ya? Majen Sukono ditutup, gak usah gereja. Betul kan? Gitu. Loh ini kita ini seperti itu loh saudara. Maaf ya saya bukannya gimana-gimana. Tetapi saya membandingkan diri saya juga. Wow jauh sekali. Kenapa? Firman Tuhan ngomong gini saudara. Injil, ayo kita baca sama-sama yang sudah di buletin ini. 1, 2, 3. Injil adalah, ayo semuanya sama-sama. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Karena apa? Karena Rasul Paulus tahu Injil yang sama ini yang aku beritakan itu mengubah hidupnya. I am not ashamed of the gospel. It is the power of God for salvation. The power of God for salvation. Paulus menyadari hidupnya berubah waktu dia bertatapan muka dengan Injil Kristus di jalan menuju Damaskus, di Damsyik saudara. Karena begini saudara, saudara perlu tahu, manusia berdosa itu tidak bisa berubah hidupnya tanpa Injil. Saudara. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 1 ayat 5a, dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja. Kalau saudara dengar Injil, itu bukan cuma hanya kata-kata motivasi. Tetapi lihat, koma. Baca sama-sama. Tetapi juga dengan apa? Kekuatan oleh Roh Kudus. Dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Jadi saudara ada kekuatannya. Berapa banyak saudara sadar tiap kali. Kalau saudara pergi orang Kristen di Indonesia. Senang banget ke KKR. Betul atau tidak? Oh ini semuanya begini-begini itu, ya kan? Coba saudara survei, yang datang ke KKR itu kan orang Kristen semua, betul gak sih? Ya adalah berapa persen, tetapi minor. Paling banyak 10%, 15% yang non Kristen. Nggak sampai, biasanya 5%. Tapi kebanyakan yang datang KKR apa? Kristen semua, betul atau tidak? Kenapa? Karena Injil tidak pernah diberitakan di mimbar-mimbar gereja pas hari Minggu. Waktu mereka datang ke KKR, wah ada sesuatu yang luar biasa. Karena waktu Injil diberitakan, ada kuasanya. Membuat rohmu berkobar-kobar. Masih ingat 2 orang Emmaus?
putus asa, meninggalkan Yerusalem menuju kota Emmaus, ketemu sama Yesus, gak bisa lihat Yesus itu ada di mana. Itu loh terjadinya. Kalau kita sudah lama gak dengar Injil, gak bisa lihat Yesus itu ada di mana-mana. Yesus sudah dilupakan. Sampai apa? Yesus mengajarkan kitab-kitab suci, yaitu perjanjian lama, Tanakh, ya, Torah, Nefim, Ketuvim, mengenai siapa dirinya. Waktu Yesus pergi, mereka berdua bilang, ayo kita ke Yerusalem. Terus dia ngomong apa? Bukankah hati kita berkobar-kobar pada saat dia menjelaskan tentang dirinya melalui kitab para nabi. Wow, ada power yang mengubah. Biasanya kan kita, biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Betul ya saudara? Itu lagunya luar biasa. Dan kita berpikir roh kita menyala-nyala dengan apa? Worship. Roh kita menyala-nyala dengan apa? Ikutan revival. Betul, karena pada waktu revival biasanya Injil diberitakan. Tetapi sebenarnya yang membuat rohmu menyala-nyala di Alkitab, seluruh Alkitab coba cek. Tentang Injil. It is the power. Roh Kudus. Saudara tahu waktu Injil diberitakan, Roh Kudus bekerja, saudara. Makanya saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, manusia berdosa, hidupnya tidak akan bisa berubah hanya dengan motivasi, instruksi, hukum Taurat. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, lakukan ini, lakukan itu. Visi, dikasih visi. Atau mimpi. Ini mungkin saya berseberangan dengan banyak orang. Saya dengarkan saya, seorang yang perkawinannya hancur, tidak akan dipulihkan hanya diberi motivasi. Seorang yang perkawinannya hancur tidak akan bisa berubah hanya karena instruksi. Makanya toh kamu itu gini yo. Makanya lo itu mesti begini. Visi tentang perkawinannya bisa bahagia. Dia gak punya powernya. Saya mau tanya, orang yang kecanduan tahu gak narkoba itu jelek buat dia? Saya mau tanya, tahu gak? Tahu. Orang yang korupsi tahu nggak kalau korupsi itu ada konsekuensinya? Tahu ya? Kenapa dia tetap melakukannya? Nggak punya power. Nggak punya power untuk berhenti dari kecanduannya. Karena dia dibelenggu menjadi budak dosa. Siapa yang bisa membuat dirinya bebas? Injil. Seorang yang hidupnya patah semangat belum tentu bisa memiliki semangat baru. Hanya diberi motivasi, instruksi, visi. Oh ini loh supaya kamu itu nanti hidupnya berbuah. Ya wes seru. Tapi aku ini sekarang patah semangat dan tidak bisa menemukan semangat. Seorang yang hatinya penuh dendam dan kepahitan dan hidupnya penuh dengan dendam dan benci. Belum tentu bisa mengampuni, hanya diberi motivasi untuk mengampuni. Instruksi, cara untuk mengampuni. Visi atau mimpi. Kalau mengampuni itu enak loh, bebas dari kepahitan. Ya wes seru, aku sudah tahu. Tapi tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Halo. Nangkep ya saudara? Saya buka ini. Supaya Anda tahu, kalau dengerin khotbah. Walah, ini motivasi. Ini instruksi. Ini hanya visi. Gak ada powernya. Kalau nggak ada Injil. Saudara bisa nerusin sendiri nih sekarang. Betul saudara? Gimana sih perubahan manusia itu seperti apa? Ini loh. Saya mengambil kesimpulan. Ini dari beberapa buku yang saya baca. Mungkin next time ini bisa jadi paper saya gitu. Jika kita tidak menyadari betapa berat dan betapa mengerikannya kejahatan dosa kita. Kita tidak akan pernah mampu menghargai juru selamat yang telah mati untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Nangkep saudara? Sampai saudara jijik, saudara sadar saudara orang berdosa. Makanya tiap minggu perlu diberitakan salib. Supaya engkau tahu betapa berdosanya engkau. Betapa berdosanya saya. Dan betapa mulia kasih Tuhan. Betapa indahnya. Makanya Rasul Paulus bilang, biarlah doaku, doanya Rasul Paulus bilang, biarlah kamu memahami betapa panjangnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Karena kalau kamu lupa, kamu akan kembali kepada legalisme. Kamu akan sombong terhadap kesucianmu. Kamu akan sombong terhadap ibadahmu. Kamu lupa bahwa kesalehanmu itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Kain kotor, kain pembalut wanita yang sudah terpakai. Kesalehan kita. Sampai kita menyadari
betapa berat, jahat, mengerikan dosa kita. Menghancurkan dirimu sendiri. Kita tidak akan pernah mampu menghargai apa yang Yesus telah lakukan buat saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Paulus menyadari hidupnya dulu hancur, antagonis terhadap kekristenan. Tetapi karena Injil hidupnya dirubah. Sehingga dia menjadi protagonis. Dia pro, dulu anti, sekarang pro. Bahkan memberikan nyawanya untuk Injil. Saudara, kalau tadi saudara baca 1 Tesalonika 1 ayat 5a. Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ayat 9-nya ya, ayat 9-nya saudara baca di sini. Sebab mereka sendiri, ini ceritanya, Rasul Paulus memuji orang-orang Tesalonika dan dia ingin membuktikan, lihat, sebab kamu sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan ayo kita baca sama-sama yang di garis bawah ya. 1, 2, 3. Bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Saudara, berhala itu bicara tentang worship, penyembahan. Worship, penyembahan, itu bicara tentang ibadah. Itu adalah masalah apa? Hati. Bagaimana kamu berbalik dari berhala? Itu berbicara bukan tentang perbuatan. Saudara, saya kasih tahu, perbuatan kita itu sebenarnya adalah buah dari apa yang kita percayai. Betul saudara? Perbuatan kita. Makanya faith is the root. Grace is the root. Gospel is the root. Iman itu akarnya. Anugerah kasih karunia itu akarnya. Injil itu mengubah akarnya. Perbuatan itu buahnya. Makanya transformasi itu terjadi pada saat Injil diberitakan. Waktu saudara merenungkan Injil, kalau saudara adalah domba-domba Kristus, Yohanes 10 ayat 26, domba-dombaku mendengar suaraku. Kalau Anda domba-domba Kristus waktu mendengar Injil, loh seperti gitu saudara. Ya, saudara, lo ini ini gembalaku. Ini yang benar ini. Mungkin saudara masih bingung kaitannya dengan hidupmu kayak gimana. Tetapi ada sesuatu, transformasi hati yang berubah. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yesaya 36 ayat 26. Roh yang baru di dalam batinmu dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang keras jadi hati yang taat itu terjadi pada saat pemberitaan Injil. Roh Kudus bekerja. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Siapa yang melakukannya? Tuhan. Gimana caranya? Mengubah hati yang keras dan diberikan hati yang taat. Dinamikanya seperti ini. Waktu Injil diberitakan, kuasa Roh Kudus bekerja untuk mengubah dan mentransformasi hati dan kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Jadi inilah the power of the gospel. Ada kuasa yang bekerja. Inilah alasan kenapa setiap minggu dari mimbar ini, kalau orangnya nggak injili, nggak saya izinkan untuk berdiri di sini. Amin saudara. Hanya orang yang ngerti Injil yang boleh berdiri di sini. Saudara, karena itu yang akan saya bertanggung jawab untuk menggembalakan saudara. Kalau saudara cuma saya kasih langkah-langkah praktis, saya hanya motivator. Beda saudara. Dan motivator tidak punya kemampuan untuk mengubah aslinya. Apa yang dilakukan motivator adalah menggelitik. Yang digelitik apa? Self-centernya. Semuanya berpusat kepada dia, nanti kan yang untung kamu sendiri. Oh iya ya, benar juga ya. Ya makanya ampunono. Jadi sebenarnya mengampuni itu adalah strategi, siasat untuk memanipulasi. Dia tidak benar-benar mengampuni, tetapi itu adalah siasat politik untuk mendapatkan apa yang dia mau. Betul gak saudara? Halo? Ini saya ngomong benar toh? Saya pun sendiri kena terus. Karena tiap kali kalau saya melakukan itu, saya harus berpaling kepada Injil. Tidak bisa saudara. Hati saudara perlu dirubah. Katakan pada dirimu sendiri, hatiku perlu dirubah.
Amin. Amin saudara. Selanjutnya. Ayat 17. Ini yang kedua. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahasa Inggrisnya for in it. It itu apa? The gospel. Di dalamnya, nya itu apa? Injil. For in it the righteousness of God is revealed. Kebenaran Allah dinyatakan di dalam Injil. Nyatalah kebenaran Allah. Nah ini saudara, ini adalah yang kedua. Our position by the gospel. Nah dengarkan saya, waktu Paulus bicara tentang kebenaran. Kebenaran ini bukan berbicara tentang kebenaran yang berdasarkan perbuatan manusia. Karena bagaimana mungkin kita manusia yang berdosa bisa benar di hadapan Allah dengan perbuatan kita. Nggak bisa saudara. Kalaupun saudara hari ini benar, kemarin saudara berdosa. Bagaimana saudara menghapus dosa saudara kemarin yang sudah saudara lakukan? Meskipun hari ini saudara sudah benar. Saya selalu memberikan ilustrasi ini. Kalau kamu pernah membunuh seseorang 20 tahun yang lalu dan merampok seluruh hartanya dan tidak ada yang tahu itu kamu. Dan hartanya engkau pakai, aduh aku sudah bunuh orang ini. Engkau merasa bersalah dan saudara mengembangkan hartanya. Dengan hartanya ini saudara melakukan amal, membangun rumah ibadah. Saudara melakukan, membantu panti asuhan, membangun banyak hal yang berperbuatan baik. Dan saudara akhirnya karena sistem DNA saudara ketahuan, DNA saudara ketahuan, ternyata identitas pembunuhnya ketahuan. 20 tahun kemudian saudara ditangkap di hadapan hakim. Apakah hakim bilang gini, karena kamu sudah membangun 150 rumah ibadah dan menolong 27 panti asuhan dan memberikan 80% dari kekayaanmu untuk menolong fakir miskin, maka saya bebaskan kamu. Bisa gak? Bisa gak? Gak bisa. Itu cuma satu dosa loh. Pembunuhan. Gak bisa. Karena dia bukan hakim yang adil. Namanya dosa yang dilakukan di masa lalu. Meskipun dia melakukan perbuatan baik. Tidak bisa menghapus perbuatan dosa itu. Bagaimana kita bisa benar? Itulah sebabnya saudara perlu tahu. Bahwa kebenaran yang kita miliki di dalam Kristus. Itu bukan kebenaran kita. Rasul Paulus pernah mengatakan di kitab Filipi, dia berkata perkataan yang sangat-sangat terkenal. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena siapa? Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ayat 9. Ini kuncinya. Kita jarang baca ini. Tetapi di sini ada doctrine of justification. Ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berada dalam dia. Bukan dengan apa? Kebenaranku sendiri. Karena apa? Dia orang berdosa. Dia membunuh Stefanus loh. Dia menyuruh untuk membunuh Stefanus. Dia menjebloskan betapa banyaknya orang Kristen ke dalam penjara. Lah gimana orang berdosa seperti Paulus punya kebenaran di hadapan Allah? Berada di dalam dia. Dia ini siapa? Yesus. Bukan karena apa? Kebenaranku sendiri. Ayo, karena 1, 2, 3. Karena mentaati hukum Taurat. Melainkan dengan baca semuanya. Kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu, baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Justification by faith. Wow, dibenarkan oleh iman. Yesus yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Tidak kenal dosa loh, jadi dosa. Supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Orang yang bisa dapat hidup yang kekal adalah orang benar. Artinya yang paling benar rela jadi dosa supaya yang paling berdosa menerima kebenaran si Kristus. Kristus yang memberikan kebenaran. Jadi ada sebuah transfer
dosa kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan ditimpakan kepada Kristus, kebenaran Kristus diperhitungkan. The doctrine of imputation diberikan kepada saudara, diperhitungkan kepada saudara. Bukan hanya supaya hutangmu lunas, tetapi juga sampai seumur hidupmu anugerahnya melimpah. Makanya tadi lagunya, kasihnya lampaui dosa. Jadi kalau saudara punya ATM, saudara utang sama bank gak bisa bayar. Itu bukan cuma hanya dilunasi sampai 0, tapi dikasih 1 triliun. 1 triliun anugerahnya. Sehingga dosamu sampai mati itu tidak akan pernah bisa menghabiskan anugerahnya. Dengarkan saya, tidak akan pernah bisa menghabiskan anugerahnya. Karena kebenaran Kristus, darah Tuhan sendiri yang bayar lunas dosamu. Sehingga kamu dibenarkan. Kata-kata dibenarkan, justified, itu adalah kata kerja pasif. Dibenarkan, bukan kamu yang benar, tetapi kamu dibenarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju bahwa ini kabar baik, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Luar biasa saudara. Efesus 2 ayat 8-9. What a famous verse. Orang Kristen hafal, tapi seringkali gak ngerti maknanya. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Orang yang percaya adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. We are the righteousness of God in Christ. Posisi kita aman. Bukan karena perbuatanmu, tapi perbuatan Kristus. Yang kita lakukan apa? Ini loh saudara, coba dengerin. Banyak orang berpikir, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah ini dikirain 50-50. Kasih karunia 50, imanmu 50. Makanya kamu harus percaya. Tapi lihat, titik koma. Itu bukan hasil usahamu. Yang bukan hasil usahamu itu bukan cuma hanya kasih karunia loh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu bisa percaya, itu juga bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Dari sini subjeknya iman percaya siapa? Manusianya. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bersyukurlah kalau saudara bisa percaya. Bersyukurlah karena itu semata-mata adalah karya Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Yang terakhir, ya. The purpose of the gospel. Nah, ada banyak yang tidak menyadari tentang fakta yang akan saya berikan kepada saudara hari ini. Kalau saudara orang yang suka membaca Alkitab dan saudara mengeksposisi, maka ada sesuatu yang janggal. Di dalam ayat 8 sampai ayat 12. Dikatakan begini, ayat 8, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang apa? Imanmu di seluruh dunia. Jadi semua orang yang Paulus ini tulisin surat, sebenarnya mereka punya iman. Artinya jemaat Roma adalah orang-orang Kristen semua. Betul ya saudara? Jemaat Roma adalah orang-orang yang sudah lahir baru dan percaya kepada Kristus. Tapi kemudian kalau saudara baca ayat 13 sampai 15, dia bilang begini, saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu. Padahal dia tahu mereka itu orang percaya. Tetapi hingga kini
Selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Karena apa? Rasul Paulus adalah rasul bagi orang-orang yang non-Yahudi. Dia senang atas perkembangan yang terjadi di Roma. Karena yang diselamatkan bukan cuma hanya orang Yahudi. Tetapi ada orang Romawi, ada orang Yunani, orang terpelajar dan tidak terpelajar. Bahasa Inggrisnya adalah orang barbarian. Jadi orang-orang yang benar-benar seperti barbar itu loh. Selamat saudara. Bayangkan mereka duduk satu lingkaran. Mereka bilang, kamu my brother, kamu my sister. Lucu ya saudara. Nah dia senang banget. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang yang tidak terpelajar. Itu bahasanya. Nah dia ngomong gini karena apa? Ada ketegangan meskipun mereka brothers and sister. Ada ketegangan dan Paulus ingin membenarkannya. Nah lihat ayat 15. Ini yang janggal. Nah kalau modern mestinya begini. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Loh ini janggal. Itulah sebabnya biasanya pendeta-pendeta zaman modern akan bilang gini. Itulah sebabnya aku ingin mengadakan seminar konflik. Tidak ada yang ketawa, gak ngerti ya maksudnya. Kan mestinya begitu saudara. Itulah sebabnya aku ingin mengadakan ini saya tulis nih. Mengapa Rasul Paulus tidak mengadakan seminar manajemen konflik di dalam gereja? Lah lebih keren loh. Tetapi kenapa yang dikatakan adalah itulah sebabnya aku ingin memberitakan apa? Apa saudara? Injil. Dia ingin memberitakan Injil. Bukan seminar manajemen gereja, seminar konflik resolution. Saudara saya sering ketemu sama orang-orang yang kerja real estate atau asuransi. Sering sekali yang mereka lakukan adalah, which is very good, adalah apa? Konflik resolution. Betul ya saudara? Kalau ada konflik. Atau kalau enggak manajemen. Atau kalau enggak bagaimana memenangkan teman. Wah kan gitu saudara ya. Bagaimana meyakinkan seseorang. Itu banyak sekali seminar-seminar untuk motivasi. Kenapa Paulus tidak berkata, itulah sebabnya aku ingin mengadakan seminar motivasi. No. Aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma. Wow. Saudara saya mau kasih tahu kepada saudara banyak kesalahkaprahan bahwa Injil itu adalah permulaan langkah awal dari orang Kristen. Habis itu dia masuk ke dalam, oke, Injil sudah ya, Injil loh, sudah ya Injil, oke, kita masuk pemuritan, kita masuk karakter, kita masuk doa, kita masuk hidup kekudusan. Saya mau kasih tahu kepada saudara, seminar karakter tanpa Injil, kamu akan sombong waktu kamu berubah. Wih, aku sabar ya. Iya kamu sabar, tapi keluar kesombongan. Betul gak? Oh aku bisa melakukan doa. Doaku saya kira biar 5 menit. Sekarang setengah jam. Woi, gak koyo awakmu. 2 menit aja gak iso turu. Aku loh setengah jam. Sombong. Makanya agama akan membuat kamu sombong. Bangga akan apa yang kamu lakukan. Tetapi Injil membuat kamu bangga apa yang Yesus sudah selesaikan. Injil itu, Tim Keller bilang begini saudara. The gospel is not the ABCs of Christianity, but A to Z of Christianity. The gospel is not just the minimum required doctrine necessary to enter the kingdom of God, but the way we make the progress in the kingdom. Injil itu bukan hanya A, B, C dari kekristenan, tapi A sampai Z tentang kekristenan. Injil bukan hanya doktrin minimum yang diperlukan untuk memasuki kerajaan Allah, tetapi jalan untuk semua progres di dalam kerajaan Allah. Waktu saudara belajar pemuritan harus pakai kacamata Injil. Waktu saudara belajar tentang keluarga pakai kacamata Injil. Waktu saudara berbisnis, pakai kacamata Injil. Waktu saudara beribadah, waktu saudara doa, pakai kacamata Injil. Karena Injil adalah kacamatanya. Injil adalah segala sesuatunya, saudara. Saudara dibebaskan bukan untuk supaya saudara nyaman, aman, tentram, dan saudara hidup enak-enak. Bukan tentang itu, saudara. Karena di dalam dunia saudara tidak akan pernah nyaman, aman, tentram secara duniawi. Tetapi di dalam hidupmu, saudara tahu bahwa hidupmu bukan untuk dunia ini. Hidupmu untuk kemuliaan Tuhan.
dunia ini sementara, dunia ini fana, sedang menuju kepada kebinasaan. Gak heran ada COVID, gak heran ada masalah ekonomi, gak heran ada masalah manusia dengan manusia, gak heran ada perang, gak heran ada nabi palsu. Itu semua sudah diprediksi di dalam Alkitab. Masa-masa sukar akan datang. Tetapi Injil bukan bicara tentang kita dilepaskan dari semua itu. Tetapi Injil berbicara tentang bahwa kita sudah menang. Kita dibawa oleh Tuhan. Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita melalui lembah kekelaman sekalipun. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan beserta kita. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara lihat Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih. Maksudnya apa? Hiduplah untuk Tuhan. Dari ayat-ayat ini yang kita baca, kita belajar. Injil memberikan lensa yang baru untuk memandang kehidupan yang fana di dalam konteks kekekalan. Kalau saudara punya perusahaan, itu dititipin Tuhan. Apa yang kamu lakukan dengan perusahaan itu? Untuk memuliakan Dia. Kalau engkau dikasih pasangan, apakah itu suami atau istri, itu titipan Tuhan. Anugerah seperti keselamatanmu. Dalam kedaulatannya Tuhan menganugerahkan kamu pasanganmu. Apa yang kamu lakukan? Kalau Tuhan sudah ngasih anugerah itu, Dia sudah begitu baik dalam hidupmu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap pasanganmu? Supaya itu bisa memuliakan Dia. Kalau kamu punya anak, apakah itu sehat? Apakah itu otistik? Apakah itu cacat? Apakah itu normal? Apakah pinter? Ataupun tidak? Apa yang akan kamu lakukan? Itu adalah titipan, ada anugerah. Kalau masa lalumu, kamu pernah dilecehkan secara seksual. Kamu pernah diperkosa. Kamu pernah mengalami musibah. Orang tuamu ditipu sehingga perusahaanmu bangkrut. Dan kamu hidup susah. Ada anugerah di sana. Dalam seizin Tuhan. Engkau mengalami itu semua. Apa yang akan kamu lakukan di dalam penderitaanmu untuk tetap bisa memuliakan Tuhan? Ada anugerah di sana. Saudara, yang satunya, dalam kelimpahanmu, keluargamu bahagia. Bisnismu diberkati, engkau gak kekurangan apapun. Makan gak pernah mikir. Apa yang akan kamu lakukan untuk memuliakan Tuhan? Injil memberikan lensa yang baru untuk memandang kehidupan yang fana di dalam konteks kekekalan. Yang setuju katakan amin. Kolose 3 ayat 9b sampai 10. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara tahu? Saudara bukan cuma diselamatkan sekali, tetapi setiap hari saudara diselamatkan dari natur dosamu. Benar, sekali saudara mengalami justification, saudara dibenarkan, saudara mengalami sanctification, saudara dikuduskan, secara posisi saudara aman. Tetapi di dalam hidup saudara ada begitu banyak daging, ada begitu banyak ego, ada begitu banyak self-centered. Tuhan ingin menyelamatkan saudara dari dosa. Saya pernah ngomong ini di seri Exodus. Melalui Injil, Tuhan tidak hanya ingin memberi solusi terhadap masalah hidupmu, tapi Tuhan juga ingin terus menyelamatkan hidupmu dari hatimu yang terpaut kepada dosa. Hati kita itu suka sekali sama dosa. Makanya Kolose bilang, tanggalkan itu. Kenakan manusia baru. Makanya Martin Luther bilang apa? I preach the gospel to myself every day because I forget every day. Saya berkhotbah Injil kepada diri saya setiap hari karena saya lupa setiap hari. Karena saya lebih suka manusia lamaku. Makanya kamu marah waktu harga dirimu diinjak-injak. Makanya kamu susah mengampuni waktu ada orang mengkhianati kamu. Makanya Rasul Paulus bilang, hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kamu.
kamu diselamatkan dari natur dosamu. Saudara mau diselamatkan terus? Injil. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu, dunia bertolak belakang dengan Injil. Dunia ngomong gini, self-help. You need to save yourself. Betul gak? Self-help tuh, saudara, menolong dirimu sendiri. Kamu perlu menyelamatkan dirimu sendiri. Self-love. Gereja ini masalahnya sekarang udah keracunan sama ini. Self-love. Kamu perlu mengasihi dirimu sendiri. The gospel bilang apa? Injil bilang apa? God wants to save you from yourself. Tuhan ingin menyelamatkan kamu dari dirimu sendiri. Makanya kamu dijadikan manusia baru. Betul atau tidak, saudara? The culture bilang apa? You need to be yourself. Be yourself. The gospel says, deny yourself. Sangkal dirimu. Die to yourself. Dunia bilang apa? Believe in yourself. Kamu gak tahu kamu orang berdosa. Trust and believe in God alone. Itu gospel. Makanya saudara, saya berdoa, saya menggembalakan saudara semua untuk supaya saudara melihat bertolak belakang. Dunia bilang outside in, Injil bilang inside out. Apa yang mulia menurut dunia, itu rendah menurut Tuhan. Apa yang bijaksana menurut dunia, itu kebodohan menurut Tuhan. Apa yang bodoh menurut dunia, itulah kebijaksanaan menurut Tuhan. Amin saudara. Hari ini kita perlu bertobat. Yang setuju katakan amin. Amin. Ganti, minta sama Tuhan. Tuhan ganti kacamataku. Saudara, kalau saudara lihat rumah ini, saya tutup di sini. Saudara pun lihat rumah ini bobrok, hancur, perlu renovasi. Kita berpikir Tuhan mau mengadakan renovasi. No. Tuhan gak cuma hanya mau mengadakan renovasi. Dia mau menghancurkan rumahmu dan diganti dengan sebuah istana. Tuhan hancurkan apa yang menurut kamu baik kadang-kadang. Karena apa? Tuhan ingin mendatangkan kebaikannya dalam hidupmu. Seringkali kita berpikir, ini yang buat aku happy. No, Tuhan bilang, ini yang membuat kamu miserable. Ini yang membuat kamu binasa. Tetapi Tuhan ingin memberikan yang terbaik di dalam hidupmu. Bukan untuk kamu saja, tetapi untuk kemuliaannya Tuhan. Supaya hidupmu bukannya kamu lagi, tapi hidupmu untuk kemuliaan Allah. Yang setuju katakan amin. Saya undang saudara semua berdiri. Saya akan akhiri dengan sebuah ayat. Ibrani 12 ayat 1. Ayat ini adalah ayat yang sangat berarti buat saya. Saya cerita sedikit sama saudara sambil saudara berdiri. Supaya saudara pay attention. Tahun 2014 saya pulang ke Indonesia dengan hati yang sedih. Karena pada waktu itu saya semestinya ingin membantu almarhum ayah saya. Bukan menjadi gembala sidang di Gibeon Church. Pada waktu itu ayah saya tiba-tiba sudah dipanggil Tuhan. 1 bulan, 3 minggu sebelum saya berangkat dari Amerika pulang ke Surabaya. Shock, saya sedih sekali. Tapi saya dihibur oleh ayat ini. Karena dibilang karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di situ dibicarakan banyak saksi itu siapa? Orang-orang kudus yang terlebih dahulu mendahului kita. Para martir, para rasul. Di Ibrani 11 adalah para pahlawan iman. Waktu saya ada di pemakaman, ada ribuan orang yang datang. Saya menyalami begitu banyak orang. Saya gak pernah dekat sama papa saya. Semua orang yang diingat itu adalah apa yang papa saya lakukan, ayah saya, almarhum ayah saya, untuk menolong mereka. Dan setiap kali papa saya selalu, Tuhan sudah baik sama saya. Udahlah, uang itu cuma kertas. Dia bilang gitu. Saya gak bisa lupa itu. Saya ke mall, itu setahun pertama saya ketemu sama banyak orang. Karena mereka tahu, anak almarhum Dr. Daniel. Mereka semua selalu ngomong sama saya, apa yang papa saya lakukan. Waktu saya mengetahui papa saya mestinya cukup berkelebihan di dalam finansial. Tapi hidupnya sangat sederhana. Membantu banyak orang. Saya sampai, papa saya bisa hidup seenak jidatnya. Menikmati dunia tetapi dia mempunyai kacamata kekekalan. Di dalam kesementaraan dia memakai kacamata kekekalan. Sehingga dia tidak hidup untuk dirinya sendiri.
tapi hidup untuk kemuliaan Tuhan. And I was crying, wow God. Karena kita memiliki banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Saudara tahu pendahulu-pendahulu kita, cheering. Supaya kita ini terus melihat siapa? Yesus. Dikatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita baca sama-sama ayat 2. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Pemimpin kita itu Yesus. Dia yang pegang tangan kita. Dia yang memimpin kita menyempurnakan imanmu. Jangan hidup untuk dunia ini. Biarlah kacamatamu diganti pada waktu kamu menghidupi keluargamu, menghidupi pekerjaanmu. Itu untuk kemuliaan Tuhan. Kefanaan itu engkau pandang dengan kacamata kekekalan. Injil mengubahmu. Amin saudara. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu itu.